Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur pembelajar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan spesial ya membahas tentang pajak untuk komisi Shopee Affiliate Program ya. Karena sebelumnya kita bahas pemadanannya, nah kita spesial sekarang bahas pajaknya. Apakah ada yang berubah sebelum pemadanan atau sebelum wajib pemadanan dengan setelah wajib pemadanan seperti apa? Yang jelas ketika sudah dipadankan dulur-dulur tidak akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi ya, tapi dikenakan sesuai peraturan nanti yang akan kita bahas seperti apa. Dan ada perbedaan nih. Perbedaannya sejak 1 Mei 2024. Nah, ini berlakunya sejak 1 Mei 2024 si Shopee. Jadi motongnya ini untuk yang berdasarkan peraturan yang terbaru di 1 Mei 2024 dan seterusnya. Berarti sebelum 1 Mei menggunakan tarif yang lama gitu ya. Dan dulur-dulur pembelajar semuanya, ini kita ambil dari beberapa sumber ya. Sumbernya tentu peraturan perundang-undangan, tapi sebelum peraturan perundang-undangan kita dari resum ya, help.shopee.co.id. Nah, untuk perpunya itu PP 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023. Ini bukan dua aturan yang berbeda ya. PP ini memiliki turunan yaitu PMK 168 tahun 2023 yang berlaku di bulan Januari 2024. Nah, tapi si Shopee ini di sini menggunakan skema tarif efektif ini di 1 Mei 2024 gitu. Nanti kita akan bahas ya. Ini istilahnya PMK ini tarif efektif rata-rata. Nah, dulur-dulur semuanya, sebelum kita bahas ya perbedaan secara detail, mari kita bahas untuk tarif pasal 17. Itu prosentanya seperti apa sih? Nah, kita dikenakan tarif pajak progresif ya. Yang dulu sebelum tahun 2022, ini pasal 17 Undang-Undang PPH, itu penghasilan sampai dengan 50 juta itu dikalikan tarif 5% ya. Ini kumulatif sampai dengan 50, 5%. 50 sampai dengan 250, 15%. 250 sampai dengan 500, 25%, dan di atas 500 juta 30%. Nah, sementara di Undang-Undang HPP diperbaharui sampai dengan 60 juta itu 5%. 60 sampai 250 juta 15%, 250 sampai 500 juta 25%, 500 sampai 5M 30%, dan di atas 5M 35%. Nah, yang perlu digarisbawahi ya ini tarif progresif ya. Jadi berlapis-lapis tergantung kumulasinya atau kumulatifnya. Jadi ketika misalkan ada penghasilan kita 100 juta, nah kalau kita baca sekilas itu kan berarti langsung dikalikan 15% ya. Nah, tidak seperti itu. Ya, tapi kumulatifnya itu dipecah-pecah. Yang sampai dengan 60 jutanya itu 5%. 60 sampai 250-nya 15% dan seterusnya. Nah, ini kita kasih contoh ya, misal 100 juta. Oke, 100 juta. Nah, itu tidak dikalikan langsung 15% ya. Ini salah, tapi dipecah. Yang sampai dengan 60 juta itu 5%. Berarti 60 jutanya dikalikan 5%. Nah, itu masuk lapisan yang pertama. 60 jutanya kita kalikan 5%. Nah, kan 60 berarti sisa berapa? 40 juta ya. Sisa 40 juta itu masuk ke lapisan tarif yang kedua yang 15%. Nah, berarti si 40 jutanya dikalikan 15% gitu ya. Kalau ini penghasilan dalam sebulannya 100 juta sampai dengan 60 juta itu lapisan tarif yang pertama 5%. Nah, kumulasi yang 60 sampai 250 itu dikalikan 15%. Kalau kita hitung ya, ini cara gampangnya 250 jutanya dikurangi 60 juta. Jadi hasilnya 190 juta. Nah, ini kumulasinya. Jadi kalau 60 tambah 190 kan 250 ya. Gitu. Jadi kumulatif itu maksudnya si lapisan yang sampai dengan 60-nya 5%, yang 60 sampai dengan 250 atau sejumlah 190 juta tadi itu dikalikan 15%.
Oke, kita coba perbaiki rumusnya ya. 60 juta, 190 juta. Nah, ini saya hitungnya angka akhir dikurangi angka awal ya. Itu jadi kayak lapisan tarif yang dikenakan tarif pajak progresif di tersebut gitu ya. Karena kan kumulatif ya. Jadi yang angka awalnya itu apa namanya? Nah, coba deh kita hitung di sini ya. 60 nih, kumulatifnya kan 250. Kemudian lapisan yang ketiga itu berarti kan 250 sampai dengan 500 juta, berarti kan berapa? 250 juta. Kemudian lapisan yang keempat itu berarti 4,5 miliar ya. 4,5 miliar. Nah, ini untuk memudahkan saya tulis di sini kumulatif. Nah, sementara di sampingnya itu nilai apa ya istilahnya ya, yang dikalikan tarifnya. Sejumlah maksimalnya sejumlah itu gitu. Gitu ya. Kenapa kok 190? Karena kan 60 jutanya udah dikalikan 5%. Sementara yang kena 15%, 60 sampai dengan 250 juta. Dan seterusnya ya. Nah, ini mudahnya seperti ini. Nanti akan lebih mudah lagi ketika kita masuk ke contoh soal. Gitu ya. Jadi tergantung lapisan tarifnya. Jadi tergantung jumlah penghasilan dulur-dulur ya. Seperti ini ya. Nah, jadi kalau penghasilannya 4,5 miliar misal atau 5 miliar. Jadi ada semua lapisannya kena gitu. Oke. Paham ya dulur-dulur semuanya. Nah, sekarang kita kasih contoh penghasilannya yang lebih besar nih. Misal penghasilan dulur-dulur 10 miliar. Nah, bagaimana sih cara pengenaan pajaknya? Ini misal Amin ya. Nah, 60 jutanya itu dikalikan 5%. 190 jutanya dikalikan 15%. 250 jutanya dikalikan 25%. 4,5 miliarnya dikalikan 30%. Nah, baru sisanya dikalikan 35% atau sejumlah 5 miliar. Ya, ini kalau komisi dulur-dulur dalam suatu masa pajak itu 10 miliar. Amin gitu ya. Dalam satu bulan 10 miliar. Amin. Komisi Shopee misalkan ya. Kalau 10 miliar. Ini ya, ini untuk memudahkan cara penghitungan 5 miliarnya dikalikan 35%. Nah, inilah yang dimaksud tarif progresif ya. Jadi semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pajaknya ya. Lapisannya berarti bisa kena 5 lapisan. Kalau penghasilannya 10 miliar. Nah, mari kita bandingkan ya untuk pajak yang sebelum 1 Mei atau pajak lama dengan yang 1 Mei ke depannya. Nah, yang sebelum 1 Mei atau yang lama yang dulur-dulur sudah dipotong, itu kan tiap 2 minggu sekali ya dapat. Jadi ngitung tarifnya itu tiap 2 minggu bukan tiap bulan ya. Nah, bedanya yang pertama di situ. Yang kedua, pajak lama itu langsung dikalikan tarif dari brutonya ya. Jadi nggak dikalikan 50% dulu. Nah, tapi yang baru mah nanti dikalikan 50% dulu. Nah, nanti kita bahas detail kalau yang baru ya. Ini yang lama dulu. Jadi penghasilan 50 jutanya langsung misalnya 50 juta dikalikan 5%. Terus 2 minggu yang berikutnya misalkan 10 juta tuh dikalikan 5% langsung. Pajaknya 500 ribu dan seterusnya. Jadi kumulatifnya itu dari 0 lagi setiap 2 minggu sekali. Nah, kalau ya itu ya perbedaannya. Kalau yang baru itu setiap masa pajak atau setiap bulan. Dan dikalikan tarifnya langsung dari bruto gitu kalau sebelumnya. Nah, bagaimana yang baru? Nah, kalau yang baru itu dipecah per masa pajak. Nah, sekedar pemberitahuan ya, kita itu termasuk di bukan pegawai karena menerima honor atau komisi. Nah, itu ditetapkan per masa pajak. PH brutonya dikalikan 50% dulu. Nah, baru dikalikan tarif pasal 17. Nah, jadi dikalikan 50% dulu. Apa istilahnya ya? Diskon lah. Gitu. Jadi kalau dalam 1 bulan 100 juta, berarti PH brutonya, berarti penghasilan kena pajaknya ya 50 juta karena dikalikan 50% dulu. Oke, itu ya. PMK 168 tahun 2023. Oke, mari kita breakdown nih. Misal kita dapat penghasilan di bulan Januari 2024. Ini simulasi saja ya, karena si Shopee kan mengenakannya 1 Mei, tapi simulasinya di 1 Januari gitu. Walaupun secara undang-undang harusnya berlaku di 1 Januari gitu. Nah, misal ya, penghasilan komisi di tanggal 1 Januari
itu mendapatkan komisi 10 juta ya, 10 juta. Nah, ini nggak langsung dikalikan tarif, tapi tadi sesuai PMK 168 dikalikan dulu 50%, sehingga hasilnya 5 juta. Inilah penghasilan kena pajaknya yang baru dari 5 juta ini dikalikan masuk ke lapisan mana? Nah, karena kumulatif di dalam 1 bulan itu ini masih lapisan pertama dikalikan 5% pajaknya, sehingga 250.000 netonya yang kita terima 9.750.000. Oke, itu baru tanggal 1. Nah, tanggal 5 kita dapat komisi sebesar 60 juta. Nah, 60 juta ini dikalikan dulu 50%, sehingga hasilnya 30 juta. Nah, kumulatifnya itu baru 35 juta kan, ditambah yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini masih masuk lapisan tarif yang pertama, karena belum sampai 60 juta. Sehingga dikalikan 5%. Hasilnya 1,5 juta, sehingga netonya 58.500 ya. Nah, di tanggal 10 nih baru nih kita dapat 70 juta. Nah, 70 juta ternyata setelah dikalikan 50% hasilnya 35 juta. Nah, 35 juta kumulatifnya dengan yang 1 dan 5 Januari itu 70 juta. Nah, berarti kan udah lebih dari 60 ya. Nah, kalau seperti ini yang sampai dengan 60 jutanya itu dikalikan 5%. Ya. Yang sampai dengan 60 jutanya dikalikan 5%, berarti 25 juta ya. Dikalikan 5%, pajaknya 1.250.000. Nah, yang 10 jutanya sisanya itu baru dikalikan lapisan tarif yang kedua karena udah lewat 60 ya. Dikalikan 15%, pajaknya 1,5 juta. Berarti di bulan itu kita bayar pajak 2.750.000. Nah, netonya berarti 67.250.000. Nah, paham ya? Nah, tanggal 15 kita dapat juga penghasilan besar nih. Sebesar berapa ini? 200 juta ya. PH brutonya dikalikan 50% ya. Jadi 100 juta penghasilan kena pajaknya. Kumulatifnya dengan yang sebelumnya kan tadi 70 ya. Ini kan 170 juta. Ini kan masih di lapisan yang kedua karena belum nyampe 250 juta sih kumulatifnya. Berarti pajaknya dikalikan 15%. 100 juta dikalikan 15%, hasilnya 15 juta. Berarti netonya ya 185 juta ya. 200 dikurangi 15 juta. Oke, itu di tanggal 15 Januari. Masih di lapisan yang kedua. Nah, di tanggal 20 kita dapat lebih besar lagi nih, 300 juta. Penghasilan kena pajak yang dikalikan 50%. 150 juta. Nah, kalau ditambah dengan yang sebelumnya berarti jadi 320 juta. Nah, udah lewat 250 juta ya. Nah, berarti yang sampai dengan 250-nya itu berarti sisanya nih 80 juta ya dikalikan 15%, sementara 70 jutanya dikalikan 25% di lapisan tarif yang ketiga. Sehingga pajaknya itu 12 juta dan 17,5 juta ya. Oke. Nah, 12 jutanya dari 80 kali 15%, yang keduanya 70 kali 25%. Nah, yang terakhir kita dapat 100 juta. DP brutonya. DP penghasilan kena pajaknya berarti dikalikan 50%, 50 juta. Ini kumulatifnya 370 ya, masih di lapisan tarif yang ketiga. Berarti kan pajaknya dikalikan 25%, di 12,5 juta. Nah, inilah hitung-hitungannya nih. Nah, sehingga dalam 1 bulan ini seperti inilah tarif pajaknya. Kita sampai kena di lapisan tarif yang ke-3 ya, 5, 15 dan 25 karena kumulatifnya tadi sampai dengan 370 juta ya. Seperti itu hitungannya untuk simulasi pajak yang baru. Nah, ini dasarnya dari PMK 168 tahun 2023 yang bukan pegawai ya. Dan kita akan dikasih bukti potong pajak kalau setelah dipotong pajak. Nah, mudah-mudahan bisa sedikit membantu ya, walaupun makin bingung misalkan, mohon maaf banget ya. Tapi sih mudah-mudahan ada yang terbantu gitu. Nah, tapi dulur-dulur nih kalau kita kasih contoh yang lebih simpel, nah sebenarnya kan mayoritas komisinya tidak terlalu besar ya, kayak kami misalkan sebulan tuh ya paling berapa ratus ribu atau misalkan gak nyampe sejuta gitu ya. Atau kita tarik deh misal ini penghasilan di sini bulan Mei kemarin misalkan 10 juta gitu ya. 10 juta itu pasti cuma kena lapisan tarif yang pertama, itu pun yang dikalikan 5%-nya bukan 10 juta, tapi dikalikan 50% dulu. Ya, dikalikan 50% dulu.
si 10 jutanya baru dikalikan tarif ya, tarif progresif. 10 juta dikalikan 50% itu berarti sekitar 5 juta ya. 5 juta rupiahnya itu baru dikalikan tarif 5% ya. Nah, jadi tidak terlalu besar sebenarnya. Ini pun kalau kita yang tanggal 1 Mei ke depannya berarti sekitar sampai dengan 120 juta ya kalau dalam 1 bulan itu masih dikalikan tarif 5%. Itu pun tadi misalkan penghasilannya 120 dikalikan dulu 50% ya, baru dikalikan 5% gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan 20 juta itu pajaknya 500.000. Tadi kalau 10 juta mah 250.000. Nah, kalau 100 juta itu 2,5 juta ya dalam 1 bulan ya ini. Jadi tidak terlalu besar insya Allah ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.